Shalom, luar biasa kita dipertemukan kembali, terlebih di Paskah kita, di mana Yesus yang kita sembah, dia telah mati, sekaligus dia bangkit bagi kita. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema untuk Paskah kita pada hari ini adalah kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Dan ini merupakan tema yang diberikan oleh PGI bagi kita semua. Terambil di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan Lukas 24 khususnya ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan, bahwa sesungguhnya ia telah bangkit. Yesus Kristus Tuhan kita, dia telah bangkit. Mengenai kata bangkit dan memberikan harapan baru, ini tidak lepas dari beberapa makna yang luar biasa dari kata bangkit. Yang pertama, bahwa bangkit artinya lepas dari kematian. Yesus Kristus kita, dia lepas dari kematian, yang artinya bahwa dia membawa kehidupan, dia membawa keselamatan. Dan inilah sebenarnya puncak dari karya Kristus kepada kita semua, bahwa kepada kita yang betul-betul mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan memperoleh kehidupan kekal, keselamatan. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 6 bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini yang dimaksud dengan hidup. Kemudian bahwa di dalam dia hanya dia saja satu-satunya nama. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-12 bahwa di bawah kolongan ini tidak ada nama lain yang di dalamnya ada keselamatan. Jadi yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi kita semua, karena memang di dalam kata bangkit artinya lepas dari kematian. Yang kedua, saudara sekalian, bahwa kata bangkit yang membawa harapan ini mengandung makna ada kemenangan. Hidup bersama Tuhan adalah hidup di dalam kemenangan. Kemenangan demi kemenangan akan dia bawa kepada kita. Kenapa? Karena dia ada bersama dengan kita. Kita nggak perlu takut. Ya, menghadapi corona misalnya saat ini, saudara sekalian, nggak perlu takut. Selain kita memang harus mematuhi peraturan pemerintah, tapi di atas semuanya mari kita punya iman. Ada maksud baik Tuhan di balik semua peristiwa, bahwa Tuhan akan menyediakan jalan yang terbaik. Yang ketiga, saudara sekalian, bahwa kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Yang ketiga, maknanya adalah bahwa Yesus Kristus punya kuasa atas maut. Dia mengalahkan maut. Dia memang harus mati karena itu adalah unsur kemanusiaan yang harus dia lewati. Tetapi kemudian kuasanya itu luar biasa atas maut. Tuhan punya kuasa. Yang menjadi penekanan pada Paskah ini, saudara, jangan ragukan kuasa Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, betul-betul beriman dan percaya bahwa di dalam dia ada kuasa, terlebih kuasa atas maut. Yang keempat, yang terakhir, saudara sekalian, bahwa di kata bangkit, kebangkitan Yesus membawa harapan baru, oleh karena yang tertinggi di atas semuanya adalah bahwa ada kasih. Nah, saudara sekalian, bahwa iman tanpa perbuatan sia-sia, tetapi juga di atas semuanya ada kasih. Kasihlah yang mengikat kita kepada kasih Kristus, mengikat kita untuk menjauhi dosa kita. Ingat Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita semua ini bisa diselamatkan. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kebangkitan Kristus membawa harapan baru, mari kita mengasihi Tuhan. Seperti tema pada tahun ini, bahwa mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama kita. Ini adalah prinsip dasar di dalam kehidupan kekristenan kita. 4 hal ini, saudara sekalian, bahwa kebangkitan Kristus membawa harapan baru di Paskah tahun 2020 ini, bahwa yang pertama, lepas dari kematian. Yang kedua, bahwa hidup bersama Tuhan pasti ada kemenangan. Yang ketiga, bahwa kuasa Tuhan atas maut itu sungguh luar biasa. Dan yang keempat, ini adalah wujud kasih Tuhan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, umat Tuhan, kita dekat sama Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, dan ingat bahwa kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi kita semua. Puji Tuhan. Shalom.